Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan Dewan Pembina Masjid Hayanul Hilal Al-Mukarram Bapak Haji Bakri beserta keluarga besarnya. Saya hormati Bapak Haji Bambang beserta keluarga besarnya. Tak lupa Dewan Harian Bapak Haji Bayu beserta seluruh staf pengurus jajarannya, para alim ulama, para hujaz, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya selalu mengalir dari lisan kita. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan Islam, dan terutama nikmatul imdad, nikmat dipanjangkan umur. Dengan kesemuanya itu alhamdulillah kita masih bisa menunaikan aktivitas kita, rutinitas kita, kewajiban kita, tentunya dengan tujuan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, baik mahdoh ataupun ghair mahdohnya, baik yang hablum minallah ataupun hablum minan nasnya, senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah ke hariban alam, yakni nabiyana wa habibana, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berjumpa kembali tentunya di gelombang dan channel yang sama seperti biasa, kajian fikih kitab Safinatun Najah yang setiap malam Sabtu kita kaji bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, ngobrol bareng. Insya Allah nanti setelah ini kita juga akan ngopi bareng ya. Kemarin kita sudah bahas tentang masih seputar bab wudhu. Kalau nggak salah kemarin batal wudhu, sampai muter-muter Pak Haji Mehmet pusing katanya. Karena ada permasalahan yang sampai saat ini masih bingung, kata Pak Haji Mehmet. Kenapa muter-muter, tinggal langsung ke pokoknya aja gitu Pak Haji ya. Tapi alhamdulillah Pak Haji Mehmet masih eksis, masih selalu setia menemani kita setiap malam Sabtu. Alhamdulillah beliau ini nggak pernah absen. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, luar biasa. Karena saya tuh masih salut, bangga sama bapak-bapak, ibu-ibu, masih mau menyempatkan hadir, masih mau ngaji bareng, masih mau taklim. Karena kata Rasulullah, nanti bakal datang suatu masa, suatu zaman, bahwa ilmu itu akan dicabut. Yang dicabut bukan ilmunya, tetapi orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Orang-orang yang tahu dan mengerti tentang ilmu agama, yang paham banget tentang agama, satu persatu dihilangkan oleh Allah dari muka bumi ini. Yang tinggal ya cuman asal-asalan doang, ya kan? Orang-orang hebat udah banyak nanti diambil-ambilin. Nanti masanya begitu. Bukan ilmunya yang hilang, orang yang paham tentang ilmunya sudah satu persatu dihilangkan oleh Allah. Tinggal yang yaitu ngaji Quran tuh susah, ngaji Quran itu nggak gampang.
Udah banyak yang udah hilang paham tentang ilmu Al-Quran, udah banyak yang hilang paham tentang ilmu fikih. Jadi ustadz sekarang gampang nggak? Kalau jadi ustadz gampang kalau sekarang itu. Kalau zaman dulu tuh susah, nggak gampang, nggak mudah jadi ustadz itu. Itu bahasa kita mah kalau pengen ngajar tuh didudukin dulu sama guru tuh, dilihat dia udah benar belum baca tajwidnya, bagaimana bacaan Qur'annya, nahwu sorobnya udah bisa apa belum, tentang kajian fikihnya udah bener apa belum. Nggak gampang. Dulu mah nggak gampang, sekarang mah enak, gampang jadi ustadz. Asal bisa pintar ngomong udah jadi ustadz. Bikin fatwa, banyak pengikutnya. Dulu mah susah jadi ustadz itu. Benar-benar diijazahkan oleh guru. Layak nggak, pantas nggak dia untuk ngajar? Gitu. Baik, nggak perpanjang kalam, masih ada waktu 10 menit. Sekarang lanjut tentang bab syarat-syaratnya wudhu. Paslun, ini pasal. Surutul wudu'i asyaratun. Adapun syarat-syaratnya wudhu, asyaratun itu ada 10. Al-islamu, yang pertama Islam, wa tamyizu, dan tamyiz, wa naqa'u, dan bersih, anil haidi, dari haid, wan nipasu, dan dari nipas, wa amma yamna'u, dan bebas dari sesuatu yang sampai atau yang menghalangi usulal ma'i, sampainya air, ilal basyarati, kepada kulit. Wa alla yakuna, dan tidak terdapat sesuatu ala udwin, pada anggotanya wudu, ma yugayyirul ma, yang bisa merubah air. Wal ilmu bipardiyatihi, dan nomor selanjutnya harus paham atau mengetahui tentang pardu-pardunya wudu. Wa allayatakida, dan tidak meyakini pardon daripada pardunya wudu, min furudihi, dari pardunya wudu tersebut, sunnatun, itu sunnah. Nanti kita bahas. Wal ma'u tahuru, dan yang nomor selanjutnya adalah harus airnya yang suci dan mensucikan. Waduhulil wakti, dan harus masuk waktunya. Wal muwalatu, dan terus menerus, lida imil hadasi, karena selalu berhadas atau langgeng hadas gitu. Paslun, ini pasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya wudu. Syarat sahnya wudu semuanya ada 10. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau ada orang non muslim wudu, maka dianggap tidak sah wudunya. Atau orang kafir wudu, dianggap tidak sah wudunya. Kenapa? Karena wudu merupakan ibadah badaniyah. Gitu. Jadi ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang nampak, yang kelihatan, itu wudu. Makanya yang menjadi ketentuan syarat sahnya wudu, yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau muslim wudu, saya mau wudu nih, kata orang kafir, orang non muslim, ya nggak sah wudunya. Gitu. Karena yang menjadi syarat ketentuan wudu, syarat sahnya wudu itu yang pertama harus orang Islam. Dan wudu, kenapa? Wudu itu merupakan ibadah badaniyah, artinya ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan yang nampak atau yang kelihatan. Kelihatan kalau anggota-anggota wudu itu, gitu kan. Dan wudu itu juga itu membutuhkan niat. Nah, karena orang kafir tidak sah mengerjakan wudunya, enggak niat, ngapain dia wudu, ya kan? Ya kalau kita wudu kan ada maksud tujuannya, mau sholat, mau baca Quran, ya kan. Tuh.
Jadi yang menjadi syarat sahnya wudhu yang pertama adalah Islam. Yang kedua watamyizu, tamyiz. Kalau orang dulu bilangnya tamyiz itu pintar. Kalau saya mengartikan yang namanya tamyiz itu yaitu anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana matang, mana mentah, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, terus apa lagi? Ya pokoknya cebok sendiri kalau bahasa kita mah. Nah itu namanya tamyiz. Diperkirakan kalau udah bisa begitu umur berapa tahun tuh? Ya kurang lebih 7 tahun lah. Nah itu namanya tamyiz. Boleh nggak dia wudhu usia umur segitu? Kalau sekedar tamrinan boleh. Bukannya di bawah usia tamyiz, umur 4 tahun, 5 tahun. Justru harus diajarkan, belajar tamrin, belajar, suruh belajar nggak apa-apa. Belajar wudhu, belajar sholat, belajar puasa, sunnah, ajarin sama kita. Walaupun belum kena wajib, sunnah ajarin sholat, ajarin puasa, ajarin wudhu, ajarin ngaji, boleh gitu. Sunnah suatu kesunahan gitu. Tapi kalau udah tamyiz, kalau udah usia 10 tahun, bahkan kalau nggak sholat harus diapain? Dipukul Baji, dipukul. Kalau udah 10 tahun anak gak mau sholat, pukul. Tapi pukulnya jangan pakai apa namanya, jangan pakai rotan ya, pukulnya kira-kira lah gitu, jangan sampai ngebekas dipukulnya. Kalau udah 10 tahun dipukul. Kalau di usia tamyiz boleh untuk belajar. Jadi menjadi syarat sah ketentuannya wudhu. Yang kedua adalah tamyiz, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Udah bisa makan sendiri, minum sendiri, udah bisa cebok, tamyiz. Ya kurang lebih usia 7 tahun lah udah bisa. Apalagi anak-anak sekarang udah pada pinter, 6 tahun udah pada ngerti gitu kan. Yang ketiga wanakou dan bersih anil haidi, dari haid. Ini buat perempuan. Jadi harus bersih, menjadi syarat sah ketentuan syaratnya wudhu. Yang nomor 3 adalah bersih dari haid. Bagaimana kalau ibu-ibu masih haid wudhu, sah nggak wudhunya? Ya nggak sah, karena menjadi syarat ketentuan syarat sahnya wudhu bersih dari haid. Kalau haid itu paling sedikit berapa hari kalau perempuan haid? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan seminggu. Paling sedikit akulul haidi, pernah nggak ada yang ngecek? Akulul haidi kata para ulama, paling sedikitnya orang haid yaumun walailatin, sehari semalam. Tapi kira-kira ada nggak yang sehari semalam Pak Haji? Waduh, enakan Pak Haji cuman sehari semalam, benar nggak? Orang haid iya. Kata ulama, aku terutama dalam Imam Syafi'i, akulul haidi yaumun walailatin, cuman sehari semalam. Tapi jarang yang sehari semalam. Wa golibuhu, adapun paling golib, paling umum. Umumnya berapa hari? Iya, kalau paling umum biasanya ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, sab'ata yaumun, cuman 7 hari. Umum, paling umum 5 hari, 7 hari udah paling umum. Nah, paling lamanya berapa hari orang haid? 15 hari. Waduh, kelamaan kata Pak Haji. 15 hari mah. Tapi paling lama orang haid itu 15 hari. Paling lama 15 hari orang haid perempuan paling lama. Bagaimana kalau lewat daripada 15 hari? Itu namanya darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar yang dari kantong rahim perempuan dari sebelah
kiri. Bagaimana mengenai sholat, bagaimana mengenai puasa kalau seandainya darah istihadzah masih keluar? Itu menurut para ulama boleh untuk mengerjakan sholat, boleh untuk puasa, tetapi ingat harus buru-buru dibawa ke bengkel. Berarti itu lagi ada organ-organnya ada yang rusak Pak Haji. Buru-buru tuh periksa ke dokter, jangan dibawa ke bengkel motor, repot. Nah, itu namanya darah istihadzah, buru-buru bawa khusus ke dokternya gitu. Nah, yang selanjutnya wanipasi, dan juga harus bersih dari nipas. Nah, nipas ini semuanya perempuan nih, haid perempuan, nipas perempuan. Nipas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikit orang nipas berapa hari, Bu? Ada yang tahu berapa hari kalau nipas? Wah, Ibu bingung. Hah? Ya, ayo, ada yang tahu paling sedikit berapa hari kalau orang nipas? Nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Beda dengan begitu ceprot bayi lahir dengan darah nipas lain. Nah, kata para ulama, paling sedikit akulun nipasi majatan. Paling sedikit-sedikitnya perempuan nipas setelah melahirkan itu majatan. Cuman segejrotan. Segejrotan apa sih bahasa Jermannya Pak Haji? Ya segejrotan. Begitu bayi keluar, ceprot itu darah nipas langsung keluar, nggak nunggu entar-entar. Nah, ini enak nih Pak Haji kalau begini. Tapi ya repot juga, masa baru lahir udah dipakai ya kan, nggak lucu juga. Tuh, darah nipas langsung keluar majatan, begitu bayi lahir keluar ngikut dengan bayinya. Paling sedikit. Wagolibuhu, adapun paling umumnya darah nipas berapa hari? Berapa hari? Ada yang tahu? Kita harus paham 40 hari itu tahu, karena nunggu orang lahiran tunggu lagi turun mesin, nunggu 40 hari dulu. Nah, kita itu bahasa itu sebetulnya. Nah, paling umum darah nipas itu keluarnya 40 hari. Selama 40 hari tersebut, kalau belum keluar darah nipasnya, istri kita itu tidak boleh wudu, nggak sah wudunya. Karena yang menjadi ketentuan syarat sahnya wudu adalah harus bersih dari nipas. Paling umum 40 hari. Ya. Paling lama berapa hari? Ayo, ada yang tahu paling lama berapa hari kalau orang nipas, perempuan nipas? 60 hari. Bayangin 2 bulan tuh turun mesin. Ya kan? Udah diam aja kita, nggak usah tengok-tengok. Nunggu bersih dulu. Gitu. Ada yang tahu nggak kalau darah nipas keluarnya seperti apa? Bu? Ada yang tahu darah nipas seperti apa? Udah lama gak ngelahirin katanya. Harus tahu darah nipas itu seperti apa, ya kan? Biasanya kalau darah nipas itu biasanya darahnya bau. Bau bener nggak? Pernah ada nyium? Tuh kalau darah nipas seperti itu bau. Paling sebentar itu cuman majatan. Begitu bayi lahir ceprot darah nipas keluar. Umumnya 40 hari, udah biasa orang itu 40 hari udah umum. Paling lamanya 60 hari tuh. Jadi jangan diembat, udah 40 hari, biasanya orang 40 hari dan ternyata belum keluar Pak Haji. Masih turun mesin, jangan diembat. Ntar nunggu 60 hari, paling lama tuh 60 hari. Kalau belum keluar jangan diembat, masih turun mesin berarti. Tunggu, berarti jaraknya 2 bulan lu puasa Pak Haji. Oh, sabar, tenang Pak Haji. Iya. Tuh. Yang selanjutnya wa amma yamna'u sulal mai ilal basarati. Bebas dari sesuatu yang bisa yang bisa menghalangi sampainya air
ke kulit. Yang menjadi syarat sahnya wudhu artinya air wudhu kita itu langsung nyerap ke kulit, nggak ada yang menghalangi. Contoh yang menghalangi apa? Berarti kayak cat, apalagi? Tato udah ngeresep nggak ya? Menghalangi kulit nggak? Ada yang mengatakan begini, benda cair. Nah, benda cair itu ada yang disebut minyak. Orang biasanya kalau kena minyak tanah, lihat minyak tanah, itu ketika ditetesin air langsung jalan kan? Nggak nempel. Biasanya begitu kan? Nah, makanya kalau bisa, kalau yang kena minyak, kena oli, bersihin dulu. Ada sebagian orang begitu, bersihin dulu. Kenapa? Karena ketika air jatuh, plek, itu air nggak nempel, langsung lewat. Gitu. Pernah lihat kan? Kalau tangan kita kena minyak atau kena oli, itu air kira-kira nih nempel apa langsung jatuh? Jalan. Makanya bersihin dulu. Kalau cat mah jadi jelas, benda padat dia begitu plek nempel kan, air otomatis nggak bakalan bisa meresep. Makanya ketika kita wudhu pastikan dulu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, terutama cat. Kalau ada cat buru-buru kerok Haji, nggak susah juga, ngambil pisau buang aja gitu. Repot kata Pak Haji. Tuh, jadi jangan sampai ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apalagi wa alayakuna alal udwin ma yughayyirul ma, tidak terdapat sesuatu pada anggota wudhu yang bisa merubah air. Nah, ini biasanya dari minyak wangi, bisa dari bedak, bisa dari apa nih kalau perempuan nih? Alis mata tuh yang di sifat lah kalau bahasa kita mah, bisa merubah air ketika wudhu. Begitu wudhu kan airnya kalau pakai minyak wangi terlalu banyak kan begitu, airnya jadi apa namanya, kayak ada minyak-minyaknya gitu kan. Nah, bisa merubah air dari bedak, luntur bedaknya, kecuali bedak yang mahal. Kalau bedak ya pipa Mirabella masih yang murahan lah, bedak mak, apalagi bedak keong ya kan. Itu yang murahan, itu bisa merubah air. Nah, itu makanya jangan sampai seperti itu. Kalau mau bedak, umpamanya mau wudhu nih, bersihin dulu bedaknya, bersihin dulu sifat alisnya, minyak wanginya bersihin dulu, kan begitu. Nah, jadi jangan lipen senip sama, lipen senip apa? Lipstick, bersihin. Wal ilmu bipardiyatihi, yang selanjutnya mengetahui tentang pardu-pardunya wudhu. Nah, kita harus paham mana yang pardu, mana yang sunnah. Di dalam wudhu itu kan banyak. Jadi kita harus mengetahui tentang pardu-pardunya wudhu. Banyak. Pardunya wudhu itu ada berapa? Furudul wudhu'i sitatun. Ada berapa pardunya wudhu? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi, terus apalagi ghuslul yadaini ma'al milfaqaini, basuh muka pertama niat, basuh muka, basuh tangan sampai sampai sikut dua-duanya tuh. Terus apalagi basuh sebagian kepala, terus apalagi artinya basuh rambut, basuh kaki sampai mata kaki, apalagi tertib. Nah, tertib itu alla yuqaddama udwan ala udwin, yang harus dahulukannya dahulukan, yang belakangannya belakangan, namanya tertib. Jangan umpamanya yang pertama muka tiba-tiba basuh kaki dulu wudunya, nggak berurutan. Kita harus paham tentang pardu-pardunya wudhu, mana yang sunnah, mana yang wajib, gitu kan. Kita harus tahu tentang pardu-pardunya wudhu. Nah, jadi ada 6 pardunya wudhu itu tadi Paji, kita harus hafal, harus ngerti. Wa allayyatakida pardon min furudihi sunatun, dan kita jangan meyakini bahwa pardunya wudhu itu, kita yakini bahwa yang namanya pardunya wudhu dikatakan sunnah.
oh ini mah sunnah. Makanya itu saya tadi, kita harus tahu, mengetahui tentang padu-padunya wudhu. Kita yang mengatakan sunnah, telinga sunnah enggak? Sunnah enggak sunnah? Kalau kumur-kumur, sunnah. Masukin air ke hidung, sunnah. Basuh muka, wajib. Kita harus tahu. Jadi kita jangan meyakini bahwa yang namanya padunya wudhu itu dikatakan sunnah. Contoh begini, setelah basuh tangan, itu kan, jadi ada yang basuh, muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, tetapi ketika rambut bukan dibasuh, masu syai'i, diusap. Masu syai'i, bukan dibasuh, bukan goslu roksi, membasuh kepala, enggak. Tapi masu syai'i, mengusap, diusap. Nah, jadi jangan kita meyakini, oh berarti kalau ono dibasuh, kepala diusap berarti itu sunnah. Karena diusap bukan dibasuh. Jangan-jangan itu sunnah. Oh, kalau kita udah meyakini bahwa mengusap rambut itu adalah sunnah, berarti nggak sah kita wudhunya, gitu. Makanya harus tahu, jangan dikatakan sunnah. Makanya kita harus paham mana yang fardu, mana yang sunnah. Membasuh telinga sunnah apa wajib? Sunnah, gitu. Kita harus paham. Wal ma'u tahuru, dan juga harus airnya yang suci dan mensucikan. Karena kemarin kita udah bahas, air itu ada yang suci tetapi tidak mensucikan. Artinya kalau air yang suci dan mensucikan, air yang mutlak. Ada air suci tetapi tidak mensucikan, air kopi. Air kopi suci nggak? Suci. Artinya boleh nggak diminum? Boleh, suci, tetapi tidak mensucikan. Boleh nggak buat wudhu? Nggak boleh. Boleh nggak buat mandi wajib? Nggak boleh. Air teh suci nggak? Suci zatnya, tetapi tidak mensucikan. Artinya nggak bisa buat wudhu, nggak bisa buat mandi wajib. Air kelapa suci nggak? Suci, tetapi tidak mensucikan, gitu. Makanya airnya yang wal ma'u tahuru, harus yang suci dan mensucikan, yang mutlak. Kemarin udah dibahas air sumur. Pak Haji sehat? Air sumur, air apa lagi? Air sungai, air laut, air hujan, air embun, air es, dalam kitab I'anatul Talibin, kan begitu. Nah, bagaimana kalau air kali yang ada di kita? Air kali boleh buat dulu. Bagaimana kalau kali yang ada di kita nih? Di depan udah dibahas dulu, nggak usah dibahas lagi kali ya. Nah, itu mah airnya termasuk najis lah yang begitu mah. Nah, air jangan yang mustakmal. Mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai, kecipratan. Makanya gini, harus hati-hati begini. Ini ada Amang Dadang dengan Mang Diding nyiapin air dua baskom. Mang Dadang nyiapin air 1 ember, Mang Diding nyiapin air 1 ember, tetapi Mang Dadang menganggap bahwa airnya Mang Diding itu mustakmal. Tetapi kata Mang Diding, enggak, orang enggak kenapa-apa. Kata Mang Diding, sama punya Mang Dadang juga, air mustakmal udah kecipratan. Tapi kata Mang Dadang, enggak. Nah, maka dia berkeyakinan ini air kata Mang Dadang punya dia ini enggak kecipratan, artinya enggak mustakmal. Kata Mang Diding airnya punya dia juga enggak, tapi kata Mang Dadang udah mustakmal, udah kecipratan. Maka ketika dia wudhu dua-duanya, ini sah wudhunya, dianggap sah. Tetapi ketika sholat bareng-bareng berdua nih, masuk ke masjid, ini tidak boleh untuk jadi makmum dan jadi imam. Gak bisa berjamaah dia berdua, karena dia meyakini punya dia wudhunya nggak sah, gitu. Atau kata Mang Diding, sama Mang Dadang juga nggak sah wudhunya, orang airnya mustakmal, orang bisa tahu kecipratan, tapi kata dia enggak mustakmal, enggak kecipratan apa-apa, gitu kan.
Tapi makanya ketika sholat masuk bareng-bareng dua-duanya nih, baru masuk, ini nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum. Jadi nggak boleh berjamaah. Karena kalau berjamaah dia meyakini bahwa air yang dia digunakan oleh Mang Diding, airnya sudah mustakmal, sudah dipakai. Dan dia juga menganggap bahwa airnya Mang Dadang juga sama mustakmal, udah dipakai, begitu. Tuh, makanya harus yang wal ma'u tahuru, air yang suci dan mensucikan. Jangan air mustakmal, mutanajis, jangan gitu. Atau air yang suci tetapi tidak mensucikan, jangan. Waduhulil wakdi, dan masuk waktu, wal mualatu lidaimil hadasi, bagi orang yang daimul hadas. Artinya begini, yang menjadi syarat sahnya wudhu itu bagi orang yang lidaimil hadas ini harus terus menerus. Contoh daimil hadas itu begini, ini ada orang yang penyakitan, beser kalau bahasa kita mah. Ini kalau yang orangnya beser, itu harus yang lidaimil hadas. Bagi orang yang lidaimil hadas ini harus wal muawalatu, harus yang terus menerus berkesinambungan. Jangan dientar-entar. Ketika masuk waktu, teng jam 12 umpamanya duhur, buru-buru dia wudhu, dan wudhunya nggak boleh ditunda karena dia beser. Kalau beser kan begitu, nggak kuat nahan pengen kencing. Atau bagi orang yang kentutan mulu kerjanya. Nah ini harus yang daimil hadas begini harus terus menerus continue wudhunya. Bagaimana kalau yang normal? Kayak Pak Haji ini normal nih. Mohon maaf, Pak Haji normal, klepnya nggak dol. Begitu, boleh nggak basuh mukanya di rumah? Di sini nerusin, basuh muka dulu. Begitu sampai sini terusin. Tangannya kanan kiri, begitu udah kelar tangannya dia muter lagi ke sono, udah kering nih tangannya, balik lagi ke situ, basuh, langsung basuh rambut, maunya basuh telinga. Boleh nggak begitu? Sah nggak wudhunya? Sah nggak wudhunya? Halo? Sah nggak? Sah wudhunya bagi orang yang normal, tetapi nggak dapat kesunahan. Boleh. Banyak ibu-ibu lagi pas baru basuh muka, ternyata hujan gede, jemuran belum diangkatin, ngangkat jemuran dulu, diangkatin jemurannya, udah diberesin, baru lanjut wudhunya ke tangan. Habis tangan, ternyata masakannya gosong, lari ke dapur, ngangkatin dulu masakannya, lanjut lagi wudhunya. Boleh nggak begitu? Sah nggak wudhunya? Tetap sah, tapi bagi yang normal. Sah, cuman nggak dapat kesunahan. Tapi kalau bagi lidaimil hadas, bagi orang yang berhadas, yang daimil hadas tuh yang selalu berhadas, artinya kentutan, yang beser, kan ada Pak Ji, yang penyakit itu dikit-dikit kentut, nggak nunggu 5 menit, nggak nunggu 4 menit, udah tiba-tiba kentut. Ada, namanya boson penyakitnya Pak Ji kalau di kita, ya kan? 5 menit sekali kentut, 5 menit sekali kentut, ada. Atau ada yang kerjanya kencing mulu, 5 menit sekali kencing, beser namanya. Ada yang penyakitan seperti itu. Nah bagi yang lidaimil hadas, itu harus wudhunya berkesinambungan terus, jangan dipotong-potong kayak tadi gitu ya. Waduhulil waktu, dan harus masuk waktu, harus pas waktunya. Nah kalau kayak kita umpamanya duhur jam 12, kita wudhu setengah 12, boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi kalau yang tadi tuh lidaimil hadas, itu harus berkesinambungan wudhunya. Tapi kalau kayak kita yang normal-normal, pokoknya di rumah baru basuh muka dulu, datang ke sini tangan, boleh nunggu kering dulu, muter dulu, atau ke pasar dulu. Tapi keterlaluan Pak Haji ya, masa ke pasar dulu atau beli rokok dulu Pak Haji dibasuh muka. Saya basuh muka dulu nih, saya mau beli rokok dulu ke warung, balik lagi ke tangan. Iya nih, koreknya belum beri, balik lagi ke warung. Ya nggak gitu juga kali Pak Haji ya. Iya ya, walaupun kita normal tetapi nggak dapat kesunahan. Baik.
Saya rasa udah kurang 5 menit. Pak Haji mau nanya? Iya boleh Pak Haji, spesial buat Pak Haji mah. Ini yang masalah batal wudu orang lihat kata kalau ada ayam yang lagi terus kita keluar ayam mani. Ya. Dikatakan waktu itu nggak batal. Apakah itu berdasarkan masa pemikiran? Oh iya betul. Pertanyaan Pak Haji masih penasaran seputar air mani yang batal wudu. Batal wudu itu kemarin al khariju min ahadis sabilaini rihun au goheru ilal mani. Kan begitu Pak Haji ya? Artinya Pak Haji? Ya pokoknya itulah artinya. Batal wudu itu al khariju min ahadis sabilaini, yang keluar dari dua lubang, duburin dubur au kubulin, atau dari kubulnya, dari kubul maupun dari dubur, artinya dari depan ataupun dari belakang. Rihun au goerhu, mau keluarnya angin atau selain daripada angin, tetap batal wudunya. Batal wudunya, mau keluarnya permata, mau keluarnya jamrud, bacan, tetap batal. Mau keluarnya ada yang kencing batu, keluarnya batu 2 truk lumayan buat bangun rumah umpamanya Pak Haji, tetap batal wudunya. Ilal maniyi, kecuali keluar air mani, gak batal, cuman wajib mandi. Semua jumhur para ulama sepakat, mau madhab Syafi'i, Maliki, tetap nggak batal, cuman wajib mandi. Wajib mandinya, yang namanya kita mau sholat harus bersih. Walaupun kita nggak batal wudunya, tapi kira-kira kalau kita mau sholat, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Kenapa? Masih kotor karena keluar air mani. Berarti kita harus mandi wajib dulu. Yang namanya mandi wajib, ketentuan kemarin kita udah bahas bahwa yang namanya mandi wajib, basuh tangan, cuci kemaluan. Kira-kira kalau megang kemaluan batal nggak? Batal wudunya. Berarti batal-batal juga. Kata Pak Haji muter-muter bilang aja batal gitu kan gitu. Cuman ketentuan. Yang namanya hukum adalah hukum. Gitu. Ketentuan baku. Gitu. Yang namanya ketentuannya ketentuan, nggak bisa kita rubah-rubah. Memang ketentuannya seperti itu, gitu ya Pak Haji ya. You understand? Batalnya untuk apa gitu? Itu tidak batal. Betul. Pengecualian, kecuali keluar air mani. Tapi kalau amdan yang sengaja batal. Sengaja mau nyanda ayam dipelototin, biar kita merangsang, itu sengaja itu namanya. Ini mah nggak sengaja, pas lewat lihat ayam lagi kikuk-kikuk, klep kita udah dol, keluar punya kita. Nah, nggak batal. Kenapa? Sama aja, mau yang penting kita mempunyai wudu, mempunyai wudu nggak batal. Cuman wajib mandinya gitu. Nah kalau kita bisa nggak kepegang itunya sih nggak apa-apa, nggak batal. Makanya ketika dalam mandi wajib ada ketentuan. Contoh kemarin udah dibahas, basuh tangan, cuci kemaluan, ambil air segayung sela-sela gitu kan. Terus apalagi wudunya seperti wudu orang sholat. Makanya setelah kita mandi wajib baca doa. Kita wudu, apa kata para sahabat, apakah kita harus wudu lagi? Tidak, nggak usah. Itu di dalamnya udah ada wudu Pak Haji. Kita nggak usah wudu lagi. Jadi artinya ketika kita selesai mandi wajib, mau sholat nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Langsung kita mengerjakan sholat boleh. Kan di dalamnya kita udah wudu. Kecuali yang mandi wajibnya asal-asalan itu tadi. Mau gubyur mandi. Nggak ada kesunahan-kesunahan yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya itu mah harus wudu.
Makanya kita belajar sedikit demi sedikit apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita praktekkan di dalam kehidupan yang nyata. Siap? Kalau masih punya wudhu, Ya. tapi belum batal. Tapi wudhu lagi boleh nggak? Oh, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Namanya tajdidul wudu. Ada sebagian ulama ya kalau menganggap bahwa kita tuh ragu ketika ngumpul begini, kita nggak sadar apakah kita kentut apa enggak, kita batal apa enggak. Kalau kita wudu lagi ya lebih afdal kita wudu lagi, nggak apa-apa wudu lagi, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, boleh. Baik. Iya, kemarin sudah dibahas bahwa suami istri dalam madhab Imam Syafi'i batal karena dia lain muhrim, lain mahram. Mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Istri kita haram nggak dinikahi? Haram nggak dinikahi? Enggak. Berarti kalau nggak haram untuk dinikahi berarti batal. You understand? Yes, pokoknya gitu. Suami istri kata madhab Imam Syafi'i batal. Madhab Imam Syafi'i batal. Bagaimana kalau menurut madhab yang lain, terutama ketika kita di Mekah. Di Mekah itu kita punya wudhu, sedangkan kita melaksanakan tawaf. Tawaf itu biasanya rame-rame, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, nginjek sono, nginjek sini, nyenggol sono, nyenggol sini. Boleh di sono wudunya pakai madhab selain madhab Imam Syafi'i. Makanya ketika wudunya, ketika membasuh rambut, nih ke belakangin, putar lagi ke depan. Nah, ketika kita bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan, walaupun dengan istri, tidak membatalkan wudu gitu. Tapi wudunya begitu kayak tadi. Pernah ngeliat nggak ada orang wudu tarik ke belakang, ke depan? Nah, ketika bersentuhan dengan laki-laki atau dengan lain muhrim tidak membatalkan wudu. Tapi di sono begini, kalau nggak sengaja gitu bahasanya, kalau kata Mutawib kemarin, kalau kita nggak sengaja, karena ketika tawaf itu rame-rame, muter, kita senggol sono, senggol sini. Kadang kita yang disampar sama perempuan, nggak pakai apa namanya di bawahnya nih, nggak pakai kaos kaki. Kadang kita ketendang, tiba-tiba kadang kesenggol kulit kita. Kalau memang nggak sengaja itu tidak membatalkan, gitu. Kecuali kentut, kencing batal itu mah, gitu. Kemarin itu pembahasannya. Kata Mutawib itu di sono begitu. Kemarin kalau dibahas muhrim, yang namanya muhrim mahram itu yang haram untuk dinikahi. Bapak kita, emak kita, bibi, adik, kakak itu haram untuk dinikahi. Maka ketika haram untuk dinikahi tidak membatalkan wudu. Ketika senggol nggak batal. Gitu. Mertua kemarin dibahas, mertua batal nggak? Enggak, karena haram untuk dinikahin gitu. Ponakan kemarin batal nggak? Enggak. Kalau sepupuan batal. Udah dibahas. Ini yang jarang terjadi. Makanya kalau sepupu boleh kita nikah gitu. Baik. Wallahu alam bil muradi. Udah nggak kerasa atau udah jam 7:05. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat berjumpa bertemu kembali di gelombang dan channel yang sama seperti biasa malam Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.